Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya anak-anak persiapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya, buku, pulpennya dikeluarkan, nanti dicatat materi yang Pak Guru sampaikan. Nah, untuk lebih menambah semangat kita pagi hari ini, kita tepuk semangat lebih dahulu yuk. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan pengertian dan rumus debit dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan 7 tangga satuan volume, meter kubik, dan liter. Yang ketiga, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat mengerjakan contoh soal mengubah satuan volume dari meter kubik atau liter. Yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat melakukan kembali percobaan yang telah dilakukan oleh guru untuk membuktikan debit air pada botol B lebih besar dibandingkan dengan botol A pada pengisian air dari 2 botol ke dalam gelas. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi debit. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa yang disebut debit? Kalau belum tahu, kita hari ini sama-sama akan belajar bersama apa yang dimaksud debit. Nah, supaya anak-anak tahu apa yang dimaksud debit, anak-anak bisa perhatikan terlebih dahulu kegiatan yang Pak Guru lakukan berikut ini. Oke anak-anak, jadi di sini Pak Guru akan melakukan percobaan, yaitu pengisian air dari 2 botol yang Pak Guru pegang ke dalam 2 gelas. Nah, untuk kedua botol ini ukurannya sama, berisikan 600 ml air. Hanya saja untuk botol A, tutupnya Pak Guru kasih lubang 1, sedangkan botol B Pak Guru kasih lubang 3. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, di sini Pak Guru juga akan waktu untuk melakukan percobaan ini. Kita langsung saja mengisikan air dari kedua botol ini ke dalam 2 gelas. Di saat yang bersamaan, dalam waktu 23 detik, ternyata gelas yang B sudah penuh oleh air. Mengapa demikian? Karena banyaknya volume zat cair yang mengalir pada botol B ini lebih besar dibandingkan dengan botol yang A, sehingga akan cepat mengisi penuh gelas yang B. Nah, dari sini kita juga dapat tarik kesimpulan bahwa debit air pada botol B ini lebih besar dibandingkan dengan botol yang A. Nah, sehingga kita dapat mengetahui pengertian dari debit, yaitu volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Sehingga rumus dari debit yaitu D sama dengan V per T. Anak-anak, rumus dari debit D sama dengan V per T. D untuk debit,
Jadi anak-anak, untuk satuan debit sendiri itu bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Nah, untuk satuan volume ada dua, yaitu meter kubik dan liter. Sedangkan untuk waktu ada detik, menit, dan jam. Nah, di sini Pak Guru sedikit akan membahas mengenai satuan volume, yaitu meter kubik dan liter. Nah, untuk kedua satuan volume ini sama-sama mempunyai 7 tangga satuan volume. Nah, untuk satuan volume meter kubik, yang pertama ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan yang terakhir ada milimeter kubik. Sedangkan untuk liter ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih mudah dalam menghafal 7 tangga satuan dari meter kubik dan liter, Pak Guru membuat kalimat yang menggambarkan ketujuh tangga satuan dari meter kubik dan liter. Karena dari 7 tangga satuan itu antara meter kubik dan liter itu kata depannya sama, sehingga dapat dibuat kalimat untuk menggambarkan kedua satuan volume tersebut. Katanya apa? Jadi untuk kalimatnya yaitu Kiki, Heri, dan Dika naik motor ke rumah Desi bersama Cindy dan Mili. Nah, itu kata-katanya menggambarkan ketujuh tangga satuan volume dari meter kubik dan liter. Nah, ini kalimatnya ya anak-anak. Kiki, Heri, dan Dika naik motor ke rumah Desi bersama Cindy dan Mili. Kiki untuk kilometer kubik dan kiloliter, sedangkan Heri untuk hektometer kubik dan hektoliter, Dika untuk dekameter kubik dan dekaliter, sedangkan motor untuk meter kubik atau liter, Desi untuk desimeter kubik atau desiliter, Cindy untuk sentimeter kubik atau sentiliter, dan yang terakhir Mili untuk milimeter kubik atau mililiter. Nah, kalimat ini dapat anak-anak hafalkan untuk lebih mudah dalam menghafal satuan volume baik meter kubik ataupun liter. Anak-anak, ini merupakan 7 tangga satuan volume dari meter kubik dan liter. Perlu diketahui jika pada tangga satuan volume meter kubik itu jika turun satu tingkatnya harus dikalikan 1000, sedangkan jika naik dibagi 1000. Sedangkan untuk satuan volume liter jika turun dikalikan 10, sedangkan jika naik dibagi 10. Sekarang contoh, jika 10 km kubik sama dengan titik-titik hektometer kubik. Nah, tadi jika turun satu tingkatnya untuk meter kubik harus dikalikan 1000. Kita lihat kilometer kubik posisinya jadi atas, sedangkan untuk hektometer kubik ada di bawahnya. Jadi turun satu tingkat, berarti 10 km kubik sama dengan 10.000 hektometer kubik.
Begitu ya anak-anak. Nah sekarang kita ke volume liter. Misalkan 20 ml sama dengan titik-titik sentiliter. Nah, kita lihat posisi mililiter ada di bawah, sedangkan sentiliter ada di satu tingkat di atasnya. Nah, untuk liter jika naik satu tingkatnya harus dibagi 10. Berarti 20 ml sama dengan 2 centiliter. Paham ya anak-anak? Jadi itu untuk mengubah atau mengkonversi satuan volume baik dari meter kubik ataupun dari liter. Nah, kedua satuan volume ini juga mempunyai hubungan, yaitu 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Nah, terus 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Terus 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Nah, sekarang contoh 30 meter kubik sama dengan titik-titik hektoliter. Nah, tadi berapa? 30 meter kubik. Tadi 30 meter kubik sama dengan hektoliter. Nah, ada berapa hektoliter? Nah, jika 30 meter kubik sama dengan 30 kiloliter. Nah, sedangkan jika di volume liter itu turun satu tingkatnya, berarti harus dikalikan 10. Berarti 30 meter kubik sama dengan 300 hektoliter. Nah, kira-kira begitu anak-anak. Sekarang contoh lagi. 2 cm kubik sama dengan titik-titik mililiter. Berarti berapa? Tetap 2 karena hubungannya sendiri sudah searah, yaitu jika 1 cm kubik sama dengan 1 ml, maka 2 cm kubik pun sama dengan 2 ml. Nah, kira-kira begitu anak-anak untuk mengubah satuan volume dari meter kubik ataupun liter, dan sebaliknya juga hubungannya antara meter kubik dan liter. Nah anak-anak, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Kita berlatih mengerjakan contoh soal untuk mencari debit.
Nah, di sini Pak Guru mempunyai media pembelajaran berupa segitiga D-foto. Nih, yaitu segitiga debit, volume, dan waktu. Nah, sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan media pembelajaran ini. Jadi, media pembelajaran ini anak-anak lihat terdapat dua garis, yaitu garis vertikal dan horizontal. Nah, untuk garis horizontal itu melambangkan pembagian, sedangkan garis vertikalnya melambangkan perkalian. Nah, sekarang jika kita akan mencari debit, langkah pertama kita tutup huruf D-nya. Nah, sehingga diketahui rumus debit yaitu volume dan waktu. Mengingat tadi garis horizontalnya melambangkan pembagian. Sekarang jika kita akan mencari waktu, berarti huruf T-nya kita tutup sehingga diketahui rumus waktu T sama dengan volume dibagi debit. Nah, sekarang terakhir ketika kita akan mencari volume, kita tutup huruf V-nya sehingga diketahui volume sama dengan debit dikalikan waktu. Oke anak-anak, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Pak Guru bacakan contoh soalnya. Sebuah bak mandi memiliki volume 80 desimeter kubik. Bak tersebut akan diisi dengan air keran selama 120 detik. Pertanyaannya, berapa desimeter kubik per liter debit keran tersebut? Langkah pertama untuk menjawab soal ini, kita harus menulis diketahui terlebih dahulu. Nah, anak-anak, tadi diketahui volumenya 80 desimeter kubik, sedangkan waktunya 120 detik. Kita tulis V sama dengan 80 desimeter kubik dan T 120 detik. Nah, tadi pertanyaannya berapa desimeter kubik per menit, sehingga waktunya kita harus ubah terlebih dahulu ke dalam menit. Nah, 1 menit ada 60 detik. Berarti kalau 120 detik berarti sama dengan 2 menit. Nah, setelah kita menuliskan diketahui, kita tulis ditanya. Tadi pertanyaannya debit. Sekarang kita langsung bisa menjawab. Debit tadi rumusnya apa? Volume dibagi waktu. Nah, volumenya ada 80. Waktunya 2 menit. Hingga debitnya 80 dibagi 2 sama dengan 40 desimeter kubik per menit. Nah, jadi debit keran tersebut adalah 40 desimeter kubik per menit. Paham ya kira-kira? Kita lanjut ke contoh kedua. Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Pertanyaannya, berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, sekarang contoh soal yang kedua ini kita mencari volume. Langkah pertama kita tulis diketahui terlebih dahulu.
waktu sama dengan 40 detik. Debit sama dengan 300 ml per detik. Ditanya volume. Sekarang kita jawab. Tadi rumusnya volume apa? Debit dikalikan waktu. Nah, sehingga kita langsung bisa hitung 300 dikalikan 40 sama dengan 12.000 mililiter. Nah, anak-anak, tadi yang ditanyakan kan dalam bentuk liter, sedangkan ini masih mililiter, sehingga kita harus ubah ke dalam liter terlebih dahulu. Kita ingat-ingat kembali pada tangga satuan volume liter. Untuk mililiter ada di bawah sendiri, naik ke liter, sehingga naiknya 3 tingkat, yaitu yang pertama kan mililiter, terus sentiliter, desiliter, baru liter, sehingga harus dibagi 1000 karena untuk volume liter itu naiknya harus dibagi 10 pada satu tingkatnya, sedangkan ini naik 3 tingkat, jadi dibagi 1000, jadi sama dengan 12 liter untuk volumenya. Kira-kira paham ya? Kita langsung ke contoh yang ketiga. Sebuah keran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Keran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tandon tersebut? Langkah pertama biasa kita tulis diketahui terlebih dahulu. Nah, diketahui debit sama dengan 5 liter. 5 dari mana? Karena volume dari air itu ada 30 liter dalam waktu 6 menit, sehingga 30 dibagi 6 sama dengan 5 liter. Dan volume dari bak tandon itu ada 45 liter. Nah, sekarang yang ditanya adalah waktu. Tadi rumus waktu apa? Volume dibagi debit.
Nah, jadi waktu yang dibutuhkan adalah 9 menit. 45 dibagi 5. Nah, kira-kira begitu anak-anak beberapa contoh soal dari Pak Guru untuk menghitung debit, volume, ataupun waktu. Nah, sudah paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, pembelajaran pagi hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kita hari ini telah belajar yang pertama mengetahui pengertian debit, yang kedua mengetahui 7 tangga satuan volume dari meter kubik dan liter, dan yang ketiga berlatih mengerjakan contoh-contoh soal cerita yang berkaitan dengan debit. Nah, nanti untuk menguji seberapa jauh pemahaman anak-anak, Pak Guru nanti kasihkan PR berupa soal-soal yang berkaitan dengan debit, nanti dikerjakan ya. Dan nanti anak-anak di rumah masing-masing juga melakukan kembali percobaan yang telah dilakukan Pak Guru tadi, yaitu mengisikan air ke dalam 2 gelas dari 2 botol yang ukurannya sama, hanya saja tutupnya itu diberi lubang 1 dan diberi lubang 3. Mungkin sekian, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.